Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Buat teman-teman yang sedang dalam proses peninjauan, saya doakan semoga cepat disetujui. Dan buat teman-teman yang dalam proses mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang, saya doakan juga semoga cepat tercapai. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya sendiri tentang proses peninjauan monetisasi tersebut, serta memberikan sedikit penjelasan hal apa saja yang harus diperhatikan dan dihindari di saat atau sebelum proses peninjauan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, berapa lama sih waktu proses peninjauan tersebut? Kalau seandainya berbicara berapa lama, saya sendiri juga tidak bisa memberikan kepastian teman-teman. Mungkin salah satu faktor dari keberuntungan itu bisa jadi. Melihat kenyataan di lapangannya itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang cuman hitungan jam, ada yang cuman 1 hari, 2 hari, ada yang 1 minggu, 1 bulan. Bahkan saya pernah melihat satu komentar di video YouTuber yang lain itu ada yang hampir 12 bulan ataupun 1 tahun. Kalau seandainya saya sendiri, saya itu proses peninjauan monetisasinya kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Karena di tanggal 20 November tahun 2020 saya berhasil mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang. Dan di hari itu juga saya langsung daftarkan monetisasinya. Nah, setelah saya menunggu 3 hari, baru saya mendapatkan email dari YouTube bahwasanya akun YouTube saya disetujui dalam program partner YouTube. Lalu di saat proses peninjauan itu, abang ngapain bang? Apakah ngirim email ke pihak YouTube dengan menyatakan bahwa saya telah 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang? Jawabannya itu tidak teman-teman, saya tidak melakukan hal ini. Bukan berarti saya itu optimis dan yakin banget saya itu bakal lolos monetisasi. Enggak gitu juga. Saya juga sama teman-teman mempunyai perasaan ya was-was, khawatir, deg-degan juga gitu. Takut tidak lolos monetisasinya. Jadi yang saya lakukan itu hanya sabar, menunggu, dan pastinya tetap berdoa. Balik lagi ke pembahasannya. Walaupun tidak ada yang tahu berapa lama proses peninjauan monetisasi tersebut, tapi setidaknya kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari saat proses peninjauan tersebut. Lalu apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari? Simak videonya sampai habis. Check it out. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan dan kita hindari adalah kita lihat dan cek sumber trafik video kita teman-teman. Untuk melihatnya teman-teman bisa masuk ke YouTube Studio, teman-teman lalu klik analitik dan di situ kita cek sumber trafik video kita. Apakah yang paling atas itu penelusuran YouTube, rekomendasi video, ada juga fitur YouTube lainnya, fitur jelajah, eksternal, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau untuk akun YouTube saya sendiri, yang paling atas itu penelusuran YouTube ya teman-teman, lalu kedua itu rekomendasi video. Ketika dua sumber trafik ini ada paling atas, itu yang bisa saya bilang sumber trafik yang paling bagus dan aman. Ada kemungkinan bakal lolos monetisasi, tapi ini baru kemungkinan ya teman-teman. Lalu hal yang harus kita hindari adalah sumber trafik eksternal ini naik ke atas, apalagi melebihi dari penelusuran YouTube dan rekomendasi video. Ini harus dihindari ya teman-teman, jangan sampai sumber trafik eksternal itu naik paling tinggi. Nah, sumber trafik eksternal itu apa? Sumber trafik eksternal biasanya video kita itu ditonton selain dari YouTube, bisa jadi Facebook, WhatsApp, Instagram, apalagi kalau seandainya teman-teman menggunakan aplikasi tambahan semacam kayak Sub4Sub, YouChannel, itu salah satu sumber trafik eksternal. Bang, tapi saya itu nggak pernah membagikan video saya itu ke sosial media yang tadi abang sebutkan. Kalau seandainya teman-teman tidak merasa membagikan
atau men-share video teman-teman ke sosial media yang lain, mungkin dari viewer teman-teman sendiri, penonton membagikan video teman-teman ke sosial media yang lain. Lalu cara dan solusinya gimana Bang? Nah, untuk caranya supaya penelusuran YouTube kita itu paling atas, ini cara yang sudah saya lakuin dan saya praktekin teman-teman. Cara saya itu biasanya saya sering banget minjem HP orang lain, ya bisa jadi minjem HP teman, saudara, sahabat, pokoknya HP siapa aja. Terkadang lagi nongkrong pun saya minjem HP teman, minjem HP bro. Lalu saya buka YouTube-nya. Nah, ketika saya membuka akun YouTube orang lain, saya klik pencarian dan mengetik judul video yang akan saya cari. Nah, ini yang penting ya teman-teman, jangan mengetik halaman channel kita atau nama akun channel kita. Contohnya seperti ini, kita meminjam HP teman, lalu kita klik pencarian, lalu kita klik judul video yang akan kita tonton. Misalnya cara membuat ini, kita klik aja cara membuat ini dan kita cari videonya. Kalau seandainya videonya ada di urutan ketiga, keempat, kita tinggal klik. Kalau seandainya videonya tidak ada di urutan atas, kita scroll aja sampai bawah sampai video itu ketemu. Cara ini ada dua manfaat kelebihannya teman-teman. Pertama, kita bisa mengetahui seberapa besar YouTube menyodorkan video kita ketika ada orang lain mengetik judul video kita. Apalagi kalau kita menggunakan akun YouTube yang belum subscribe atau belum menonton video kita sebelumnya. Tapi kalau yang sudah subscribe sih biasanya video kita akan tampil di urutan keempat, kelima, ataupun bisa jadi ketiga. Hal yang menguntungkan nomor 2 itu, cara ini bisa membuat sumber trafik penelusuran YouTube itu naik teman-teman atau bertambah. Ini terbukti dan saya lakuin itu ketika durasi jam tayang saya itu hampir mendekati 3000 teman-teman. Jadi ketika bentar lagi kurang lebihnya 3000 itu saya berhenti, saya mengurangi membagikan video saya ke sosial media. Bukan berhenti ya teman-teman, mengurangi, dan saya lakuin cara yang tadi. Nah, buat teman-teman yang pernah melakukan cara ini, tulis di komentar, berarti kita sejalan. Lanjut lagi ke nomor yang 2. Perhatikan juga tentang pelanggaran dan teguran dari pihak YouTube. Biasanya pelanggaran dan teguran ini ada di dashboard YouTube Studio. Salah satunya bisa jadi dari hak cipta, pembatasan usia, konten-konten yang melanggar dari kebijakan YouTube, lalu konten orang lain yang kita upload. Ini salah satu teguran dan pelanggaran dari pihak YouTube. Cara dan solusinya, kalau seandainya video-video tersebut yang terkena pelanggaran dan terkena teguran, umpama viewernya itu sedikit, hapus aja teman-teman. Bang, viewernya itu udah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kalau seandainya dihapus, itu bakal mempengaruhi waktu jam tayang tidak. Waktu jam tayang apa enggak bang? Nah, video itu sebenarnya udah saya buat ya teman-teman, tonton aja, klik di atas. Nah, di video tersebut saya terkena pembatasan usia kurang lebih 8 video dan 7-nya itu sudah saya hapus teman-teman. Ketika saya menghapus 7 video tersebut, ini belum dimonetisasi ya teman-teman, tidak mengurangi jam tayang sama sekali. Bahkan saya cek secara berkala itu tidak ada pengurangan sama sekali. Namun alhasil di komentar-komentar video tersebut ada yang bilang, bang kok jam tayang saya malah ikut kehapus ya bang, yang tadinya 3000 sekarang jadi 1000. Nah, seumpama teman-teman juga khawatir dan takut kehapus, jangan dihapus dulu, kita ajukan banding. Seumpama ditolak, kita biarkan saja, hapusnya nanti ketika kita sudah daftar monetisasi atau ketika kita sudah 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang. Lanjut lagi ke nomor yang ketiga, hapus komentar-komentar yang mengandung spam. Salah satunya yang membagikan link, terus bang saya sudah subscribe abang, subscribe balik ya gitu. Itu termasuk komentar yang mengandung spam ya teman-teman. Kalau ada ketika proses peninjauan, hapus aja teman-teman. Makanya ini harus dicek sebelum proses peninjauan satu persatu. Ketika ada komentar yang mengandung spam, teman-teman langsung hapus aja.
Tidak sampai di situ aja teman-teman, kita ingat juga apakah kita pernah melakukan hal yang seperti itu. Umpama kita menonton video orang lain terus kita klik mampir ya ke video saya, subscribe, saya sudah subscribe balik. Perhatikan dan ingat-ingat apakah teman-teman melakukan hal yang seperti itu. Nah, hal yang seperti ini juga bisa memperlambat proses monetisasinya. Jujur aja saya sendiri dari pertama membuat akun sampai sekarang, sampai lolos monetisasi, saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang komen seperti itu, ya saya biarkan saja, namanya juga YouTube, itu bebas orang melakukan apa saja. Lanjut lagi ke nomor yang keempat, teman-teman harus cek di semua video teman-teman apakah ada video orang lain. Intinya pastikan semua video teman-teman itu original. Ketika ada video bukan asli dari rekaman kita, lebih baik dihapus saja teman-teman. Walaupun teman-teman mengambil atau dapat video itu bukan dari YouTube, mungkin dari Facebook, dari Instagram, lalu teman-teman ambil dijadikan konten, diupload. Saran saya mending dihapus aja teman-teman. Ini berbahaya, bukan hanya memperlambat proses peninjauan monetisasi, tapi bisa jadi ini malah tidak disetujui ataupun tidak diterima. Itu harus diperhatikan teman-teman, makanya dicek lagi sebelum proses peninjauan. Lanjut lagi nomor 5, dan ini yang terakhir. Nah, di nomor 5 ini salah satu penyebab lama proses peninjauannya itu bisa tergantung dari jumlah videonya teman-teman. Kalau seandainya videonya sedikit, mungkin proses peninjauannya juga itu bisa dibilang nggak membutuhkan waktu lama. Tapi kalau seandainya videonya itu sudah sampai ratusan lebih, pihak YouTube juga butuh waktu yang tidak sebentar untuk melakukan proses peninjauan. Walaupun pihak YouTube sendiri mempunyai proses peninjauan secara otomatis, tapi di lain pihak juga YouTube mempunyai proses peninjauan secara manual. Seumpama teman-teman sudah melakukan apa yang saya lakukan tadi, atau bang video saya itu sudah gini, saya itu sudah sesuai dari tadi abang yang ceritakan, abang jelaskan gitu. Tapi tetap aja sampai sekarang saya belum mendapatkan email disetujui. Nah, balik lagi ke tadi yang pembahasan pertama, mungkin termasuk salah satu keberuntungan juga. Intinya saya doakan semoga yang sedang proses peninjauan ataupun yang belum cepat-cepat disetujui dan cepat-cepat tercapai. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari sebelum atau di saat proses peninjauan. Dan sekian, semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.